Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ya. Saat ini saya sedang berada di Fani Villa Balige. Nah, di samping saya ini ada langsung owner dan ya pengusaha terkemuka ini, salah satu dari Putri Batak. Itu Melva Borusianibar. Iya. Apa kabar itu? Baik itu, puji Tuhan, sehat. Oke, terima kasih sudah mau hadir berbincang di channel saya Thomson Sirus. Ini kebetulan channel ini kebanyakan narasumbernya di Bonapasugi. Oh gitu, oke. Kebetulan itu datang ke Balige, Iya. ya, bersedia pula untuk berbagi cerita. Libur Nataru. Libur Nataru. Ya? Nataru. Oke, terima kasih Ito ya. Iya, sama-sama Toh. Iya. Itu kan sudah banyak sebenarnya dikenal sama terutama ibu-ibu ya. Iya, di kalangan mama-mama Batak, mama Batak lah. Lebih banyak mereka yang kenal daripada bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya ya. Dari usaha apa? Dikenal emak-emak dari orang Batak. Kalau orang Batak selama ini kenal aku itu dari usaha jual songket. Toh. Songket ya. Iya. Jadi aku bikin satu terobosan gimana supaya orang Batak itu khususnya ibu-ibu lebih mengidolakan namanya motif Batak. Yeah. Kalau dulu kan kita masih pakai ya dari budaya lain lah ya. Sebenarnya bukan songket, kalau songket itu milik Palembang. Okay. Nah kalau kita itu sebenarnya lebih ke mandar. Jadi kalau dulu kan banyak kali orang mulai dari pengantinnya, tamu-tamu yang datang itu bukan pakai sarung ya yang motif Batak. Jadi dari budaya lain. Padahal di pesta itu kan lebih kental adat Bataknya toh. Ya, nggak jabar, nggak boleh kurang. Ulos, godang, kan margodang. Pokoknya kental upasa. Tapi orang yang datang kenapa 90% make mandar, istilahnya songket yang bukan Batak. Jadi selama ini yang dipakai mereka songket itu songket apa? Dari budaya lain, songket Palembang. Palembang ya. Songket Palembang lah tuh. Justru songket Palembang. Iya, jadi aku melihat itu dari SMA. Kenapa ya bukan diciptakan yang motif Batak gitu? Ada sih yang pakai, cuma sedikit. Itu atau aku SMA mulai kepikiran itu. Nah, cuma karena aku guru, ya, karena aku guru kan nggak mungkin mengerjakan itu. Itu sih awal mulanya. Jadi pikiran, ada keinginan saat itu gimana supaya Batak ini menjadi nomor satu di hati khususnya ibu-ibu Batak. Berarti udah lama itu pergubulkan lalu keluarlah ide. Iya, masih memikirkan, masih berupa pertanyaan kenapa gitu. Jadi bukan langsung nanti aku bikin begini, enggak, masih berbentuk pertanyaan aja. Oke, sebelum masuk ke ke Fani Songket ya. Iya, sebelum. Kira-kira apa aja yang dilakukan itu? Misalnya kan nggak langsung mengubah yang itu pikirkan tadi, mungkin masih hanya sebatas jualan atau seperti apa? Iya. Bagaimana memulainya dulu? Jadi dulu aku guru toh. Oh, dulu guru. Iya. Terus 2007 aku keluar dari guru, terus aku masih jual songket itu songket Palembang. Ya, masih jual itu. Tapi saat aku menjual kayaknya kurang, bukan tidak ya. Kurang sukacita. Kurang sukacitanya kenapa? Aduh, yang tadi itu, yang waktu SMA ada masih melekat gitu loh di pikiranku. Terus tiba-tiba kan toh ada yang nelfon aku tahun 2013. Dulu belum kayak sekarang ini, masih istilahnya masih pakai BB lah dulu toh kan. Dia bilang kita mau ada pertemuan di Hotel Danau Toba Medan 2013 itu. Terus itu tiket ditanggung, makan ditanggung, penginapan ditanggung. Dulu aku pikir ini penipuan ini gitu kan, nggak betul ini gitu. Terus adalah temanku, masih saudara lah, masih hubungan saudara. Terus ditanyanya, Inang ikut nggak dalam acaranya? Itu betulan, gitu kan? Iya betul, aku ikut. Nah karena dia ikut, akhirnya, berarti betulan ini. Ya waktu itu aku naik pesawat itu kan masih langka tuh kan, karena masih hidup susah lah, gitu kan. Nah akhirnya ikut-ikutan lah mula-mula, yang penting naik pesawat, nginap di hotel, makan gratis, itu dalam pikiranku. Aku nggak tahu apa isi dari seminar itu. Nah singkat cerita kami mulailah seminar. Inti dari seminar ini
bagaimana supaya motif Batak menjadi nomor satu di hati orang Batak. Aku ingatlah yang kupikirkan waktu SMA dulu. Ini kayak yang kupikirkan. Tadinya aku sudah ngantuk, kekenyangan toh, karena ya kayak mana lah yang biasa makan tahu tempe tiba-tiba enak makan di restoran itu kan. Yang tadinya aku ngantuk terus tiba-tiba segar aku rasa ini kayak yang kupikirkan waktu aku SMA gitu. Nah akhirnya timbullah tanya jawab. Intinya kenapa motif Batak ini menjadi ketinggalan lah di hati orang Batak ya, sementara kita memakai motif budaya lain lebih gencar dari suku itu sendiri, ya kan? Contohnya kayak songket Palembang, ya, songket Palembang. Semua pakai songket Palembang. Orang Batak justru yang lebih menaikkan dan lebih sering memakai daripada mereka. Nah, timbullah tanya jawab. Jadi kami dapatlah satu kesimpulan kenapa motif Batak ini susah maju menjadi bukan menjadi nomor satu di hati orang Batak. Jawabannya banyak pantangnya toh. Apa itu kira-kira? Pantangnya kenapa? Motif Batak ini itu kan umumnya ada di ulos. Ulos itu kan sakral. Jadi dulu kalau ulos, misalkan dari ulos itu kita buat jadi baju, itu jadi topik pembicaraan, bahkan orangnya kadang dibully gitu toh kan, belum bisa pantang gitu kan. Nah itulah yang kami bicarakan. Jadi akhirnya dapatlah kesepakatan waktu itu 2013 motif ulos itu bisa dibikin ke fashion. Jadi kita dulu sama tokoh-tokoh inilah budaya Batak, termasuk ini si Arturo Sianipar yang di ini. Jadi banyak sih beliau almarhum memotivasi kami saat itu generasi muda. Nah terus adalah kesepakatan bahwa motif Batak itu bisa dijadikan fashion, sarung, selendang. Jadi mau kita ambil dari ulos apapun bisa dijadikan fashion. Terus sepakat juga kita di situ, misalkan ulos daripada lemari yang pakai, kadang kan habis digunakan lemari yang nyimpan kan, itu nggak apa-apa digunakan buat fashion gitu. Jadi sudah kata pantang itu sudah agak disingkirkan. Dan sampai sekarang memang nggak ada lagi kita lihat keributan kalau ulos itu dijadikan jadi fashion. Dari situlah toh. Akhirnya jualanku yang tadinya songket Palembang toh, aku turunkan. Jadi dirubah lagi jadi enggak, sampai sekarang masih ada. Nggak tega lagi aku menjualnya. Tapi kalau ada tamu gitu datang, udah aku kasih aja gratis. Nggak aku jual lagi. Karena memang Tuhan mungkin sudah memanggil aku untuk punya hati di Batak ini toh. Itu. Karyanya tuh ada itu bikin namanya atau apa, seperti apa? Apanya? Namanya ada nggak disebut itu misalnya? Ada. Ada. Jadi ada satu motif Batak di sarung selendang ini, mandar lah kita bilangnya. Kalau songket itu sebenarnya milik orang Palembang. Ada namanya Tosika. Singkatan dari Toba Simalungun Karo. Itu dari silsilahku lah ya. Aku suami Toba, bapak Toba, mama Simalungun yang melahirkan mama Karo, Boru Sembiring. Jadi Tosika. Jadi ternyata itu campur-campur. Iya. Jadi di motif itu ada aku bikin tiga budaya ini. Ada motif Toba, Simalungun Karo, dan ada aku bikin situ gambar ikan. Deke. Itu apa? Kenapa? Artinya? Filosofis ikan ini kan, kalau deke ini selalu dipergunakan orang Batak Toba, Simalungun sama Karo untuk acara suka dan duka. Apapun itu kan deke, dikasih deke simudur-udur itu kan. Nah itu, jadi kalau Tosika ini nanti dipakai orang Karo, Simalungun atau Toba, ada dekenya. Gitu. Terus ada juga motif yang lain. Jadi memang aku tuh orangnya gini, suka mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah orang lakukan. Terobosan-terobosan baru. Contohnya apa? Kayak brokat, bahan kebaya.
orang yang paling banyak memakai brokat ini urutan pertama itu Bali sama orang Batak. Iya. Bali sama orang Batak. Jadi ini juga sudah lama kuinginkan ada motif Batak di brokat. Di brokat. Islam ini seperti apa? Nah, Yang sebelum itu masih jadi gini tuh. Aku memang istilahnya bermimpi, sering itu bermimpi. Mimpiku itu pasti kuwujudkan, cepat atau lama pasti kuwujudkan. Iya. Kreativitasnya lah yang aku jual kan. Nah, waktu COVID kan banyak ya waktu kita luang ya toh ya. Terus ini juga sarung selendang kita banyak juga terjual. Jadi di beberapa songket Batak ini, sarung selendang Batak ini banyak motif kuciptakan dan itu viral semuanya. Contohnya aku bikin motif Sopotoba di songket itu kan, motif viral Sopotoba. dan banyak juga yang beli. Banyak kali toh, banyak kali sampai penenun kita lembur-lembur. Iya ya. Nenunnya. Terus ku padukan juga motif sadung. Sadung ini kan peninggalan Opung Tanah Jolo ya, warisan ya, sama ragi hotang. Kalau ragi hotang kan biasanya dipakai laki-laki, sadung dipakai perempuan. Aku mixkan. Pakai Untuk fashion. Iya, sarung dan selendang. Nah, itu juga viral toh, viral. Dan banyak yang beli. Banyak yang beli. Jadi gini, oke, silahkan ciptakan motif-motif baru, tapi kau jangan pernah lupa motif yang menjadi warisan Opung Tanah Jolo, lestarikan. Jadi motif yang dulu jangan kita tinggalkan, karena unik-unik semuanya. Tapi kita lestarikan. Nah, supaya kita ada bersifat modernnya kita tambahi. Nah, kembali lagi kita yang ke brokat itu. Jadi COVID itu kerjasama lah sama pabrik tekstil brokat SL. Pak Rajinder itu aku bilang, Pak, saya punya keinginan menciptakan motif Batak di brokat. Hah? Ulangi Bu? Orang India. Iya Pak, saya punya keinginan udah lama pengen ada motif Batak di brokat. Dia kan bukan orang Batak kan yang punya pabrik ini. Maksudnya gimana? Iya, pokoknya gambarnya dari saya. Nah, nanti kita aplikasikan dulu nanti ke pabrik. Bisa enggak katanya. Terus ya kita diskusi lah yang begini-begini. Tapi gerak cepat ya Pak, gitu kan? Karena mereka juga orderannya nggak gitu banyak karena COVID kan. Nah, terus ku bikinlah motif Batak pertama kali di brokat itu rumah Batak. Rumah Batak, terus ada gorga Batak. Itu satu motif. Motif kedua ada si gale-gale, ada juga deke, ikan. Tapi di situ ku bikin semua ada tulisan Horas. Iya. Dan puji Tuhan waktu COVID itu meledak. Penjualannya viral, luar biasa sampai kurang. Kurang dari. Iya, maksudnya kita bikin. Stoknya habis. Iya, stoknya. Misalkan datang nih 5.000 piece, hari itu juga habis. Sampai bapak itu bingung. Ini serius Bu jualan? Iya, karena orang kan saat itu nggak ada kerjanya kan, nggak ada kerjanya, hanya nonton gitu. Habis toh. Apalagi ya. Jadi di situ banyak aku ciptakan di brokat Batak itu, dan itu aku ciptakan toh. Kami ciptakan. Namanya semua motif Batak yang ada di brokat itu Siborutoba, SBT lah. Iya, SBT Siborutoba. Dan itu menjadi viral, akhirnya banyak juga lah yang meniru. Itu berarti bagus penerimaan dari masyarakat ya. Bagus. Sebenarnya orang Batak ini senang dia melihat ada kreativitas. Iya. Ya kita jadi bangga. Jadi sekarang kalau kita ke pesta toh udah jarang pakai songket-songket dari budaya lain. Udah pasti 99% itu mereka pakai motif Batak. Istilahnya misi kami yang tahun 2013 itu terwujud. Tercapai itu toh. Banyak lagi toh. Banyak lagi karyaku yang motif Batak ini toh. Tentu kan di samping kesuksesan itu apa tantangannya? Kira-kira waktu khusus dulu di songket ini apa kira-kira? Ya, kendalanya besar toh, dan itu agak heboh juga di medsos. Gini, mulai dari memikirkan sampai menciptakan dan terwujud itu menjadi satu karya, itu prosesnya kan panjang toh. Karena prosesnya panjang dan agak rumit, jadi semua motif kita hak ciptakan. Ya, ada hak ciptanya lah.
Dan itu sudah kita hak ciptakan, istilahnya sudah legal lah gitu kan. Tapi di tengah jalan tetap aja orang meniru. Nah akhirnya kita kan di medsos itu agak ribut lah gitu. Kadang justru kadang ya ada yang pro dan kontra itu pasti ya. Nah maksudku gini, kalian kalau memang mau maju ya berkreativitas, jangan jadi plagiat. Nah plagiat ini yang sering jadi masalah. Itulah problemnya. Iya, berkarya itu nggak segampang orang meniru. Kalau meniru, oh ini dia kasih ke pabrik lain begini ya seperti ini gitu. Padahal kita sudah warning itu sudah ada hak ciptanya gitu. Itu ada yang sampai bermasalah hukum nggak misalnya? Iya. Ada. Jadi itu tantangan salah satunya. Tapi dari segi penerimaan tadi itu kan semacam shock kultur juga ya. Artinya kan masyarakat Batak itu sebenarnya nggak susah berubah ya. Maksudnya dapat menerima hal-hal baru ya. Dapat menerima hal-hal yang baru. Dan support orang-orang Batak ini ke Fanny Songket, ke produk itu luar biasa lah. Luar biasa, ya? Iya. Yang kemana aja? Ya? Udah kemana aja? Maksudnya ya penjualannya apakah seluruh Indonesia? Sudah sampai keluar juga kita. Iya. Keluar, ya? Sampai keluar, kan banyak juga orang Batak ini di luar. Jadi siapa yang ke Indonesia ini, kadang mereka belanja, dan itu kadang kami dari negara ini. Nah, terus ini juga mau juga kita kirim langsung ke sana. Langsungnya. Iya, kayak ke Colorado, itu banyak juga. Banyak karena orang Batak di sana. Iya. Bahkan bule di sana pun sudah ada yang pakai brokak kita ini. Dibikin jadi dress. Kalau gitu. Segmen pasarnya kemana itu? Maksudnya apakah orang Batak keseluruhan dari kelas misalnya dari kampung sampai ke kelas atas, kira-kira produknya itu bisa dijangkau nggak kira-kira? Bisa. Kalau dulu kayak gini pertama kali aku bergerak di bidang tenun ini, aku pokoknya tenun gitu, ya. Karena tenun itu kan satu motifnya kan dia etnik, tenun itu juga etnik. Nah, cuma kalau tenun ini kan otomatis lumayan mahal, apalagi tenun gadokan ini kan, yang tradisional, itu kan lumayan mahal. Nah, kan nggak semua orang berduit yang mampu beli itu. Nah, akhirnya berapa tahun terakhir ini, kuubahlah pikiranku, supaya semua motif Batak ini diminati dan dipakai semua kalangan mulai dari bawah sampai ke atas. Kami bikinlah mulai dari yang murah. Contohnya mulai dari harga yang 150 sampai harga 12 juta, semuanya ada. Misalkan motifnya sama, cuma cara pembuatannya yang beda, sama benangnya beda. Jadi semua bisa menikmati, gitu. Segmen dapat. Iya. Kalau dulu kan hanya orang-orang yang punya duit lah, namanya tenun kan. Itu kan bisa memicu kecemburuan sosial. Iya. Kalau sekarang udah Ternyata yang diusahakan itu hampir semua segmen. Iya, karena itu masukan-masukan dari orang-orang juga. Siapalah kami ini, manalah mampu kami beli itu, mahal kali beli gini. Terus ya. Kok aku jadi egois gitu loh. Iya kan? Ya kan egois lah gitu itu kan. Kan yang beli itu kan hanya orang yang marhepeng lah. Yang kurang ini hanya ngences lah gitu kan. Akhirnya itulah kita bikinlah mulai dari yang murah sampai yang mahal Oke, ternyata selain songket atau mandar Batak tadi kan ya, itu juga kan saya lihat punya usaha yang lain. Terutama saya tertarik berbincang dengan itu kan karena saya lihat di Balige ada Fanny Villa Balige yang kita sedang berada di tempat ini sekarang. Dan itu saya lihat ikonik banget dan itu di media sosial juga viral gitu. Gitu ya ya. Jadi selain songket itu apa aja usahanya? Iya. Memang dari kecil aku memang sudah kelihatan di bidang seni ya. Di bidang seni. Ya? Di bidang seni. Cuma orang tua aku dulu kurang membaca situasi itu. Pokoknya ya yang namanya kerja itu berangkat pagi pulang malam, gaji bulanan, itulah makanya akhirnya aku jadi guru. Jadi kurang membaca. Jadi jiwa seni yang pertama sudah ada dari kecil, ya talentaku lah di situ. Nah terasahnya itu sesudah dewasa. Nah seperti yang itu tanya tadi, selain songket ini, hidupku mengalir kayak air. Dalam aliran itu ada talenta yang namanya seni. Dan itulah yang ku jalani sekarang ini
sesudah kita berhasil di songket dan brokat Batak tadi, semenjak aku jadi parumennya di Huta inilah, orang Toba. Ya, dulu aku nggak tertarik tuh namanya yang tanah Batak ini. Sama sekali nggak tertarik. Jangankan itu. Dulu waktu anak muda, aku nggak mau sama parhuta-huta. Makanya termakan omongan. Nggak mau aku sama parhuta-huta. Rupanya dapatku memang di kampung ini. Ya maksudnya gini, mungkin Tuhan melihat aku, mesti ku kasih kau jodohmu orang Batak. Nah, dapatlah Marga Pangaribuan, dan itu di kampung. Sidula. Tinggi, hampir ketemu kampung itu dengan langit. Saking jauh. Ya, akhirnya ya setiap tahun kami, walaupun saat itu dalam keadaan susah toh, pulang kampungnya kami. Iya, karena ya itulah ya, ikon pasanga pomun atau ras mumpung sehat gitu. Nah, itulah ketertarikanku mula-mula. Ternyata tanah Batak ini indah kali. Orang Bataknya sudah dapat rokap kan, suami orang Toba lah di huta-huta gitu kan. Akhirnya timbul rasa cintaku yang selama ini aku memang benar-benar nggak tertarik. Nah, itu tadi selesai songket ini, terus sering pulang kampung, indah kali. Mulailah kita menikmati keindahan alam Danau Toba. Tapi belum kepikiran kita untuk bikin usaha di sini. Nah, pikiranku Bali. Sesudah Tuhan kasih berkat gitu kan. Nah, jadi sudah mau oke lah yang di Bali ini. Sudah deal lah harga di Bali ini, dan kita tinggal nunggu 1 hari lagi mau transaksi. Tiba-tiba ada satu masalah, nggak jadi karena harganya dinaikkan. Akhirnya kita gagalkan. Berapa lama kemudian kita ke Toba ini. Terus aku punya pikiran, kenapa aku nggak memajukan Bonapasogit? Itu. Jadi itu spontan aja. Akhirnya kami carilah lokasi ini. Lewatlah kami dari bypass ini. Lewat dari bypass Balige ini, loh, ini bagus gitu kan? Bagus. Di bawah dari jalan. Jadi layaknya suamiku bilang gini, apa bagusnya ini? Di bawah jalan. Orang kan minimal rata atau di atas lah gitu kan. Ya itu tadi aku bilang, karena seni tadi itu kan. Nah, ini bagus gitu. Terus dalam pikiranku gini, nanti ku bikin gini gitu. Nah, melihat tanah ini kan toh, siapa yang tertarik melihat ini kan? Nah, tadi tapi kembali ke seni tadi. Nanti jadi aku melihat sesuatu itu langsung kupikirkan apa nanti yang bakalan aku bikin. Nah, akhirnya jadilah lokasi ini, inilah kita jadikan toh. Nah, kenapa aku tertarik untuk bikin villa? Karena selama ini kan orang berlomba ke Bali. Jadi ini tanah Batak kita ini nggak ada yang menyaingi keindahannya. Ya, kami sudah pergi ke beberapa negara lah ya. Belum ada seindah tanah Batak ini toh. Toba ini, Samosir sekitarnya belum ada. Kalaupun ada, nggak sehijau kita. Iklim kita tropis. Iya kan? Nah, terus nggak seperti kita hijaunya. Nah, itulah toh. Jadi kalau dari segi uang, aku mending pilih Bali sebenarnya. Iya kan? Di sana nggak ada musiman. Terus ada tamu kan? Iya. Kalau di sini kan musiman kan? Tapi itu tadi, sudah cinta kali aku dengan tanah Batak ini. Dimulai dari motif-motif Batak. Nah, terpanggillah untuk bikin villa ini. Jadi itu iya. Memang iya, kecintaan tanah Batak. Kembali lagi toh, kalau uangnya Bali aku pilih. Jadi tanggung jawab sebagai orang Batak itu yang memanggil untuk bikin Fani Villa Balige. Marsipature Hutanabe, nggak semua kan toh kayak gitu. Banyak orang, bahkan putra daerah ini berhasil di luar sana, dia nggak kepikiran, punya keinginan pun tidak memajukan tanah Batak ini, Bonapasogit ini. Dan itulah salah satu yang memanggil saya juga untuk berbicara. Iya, benar kan toh? Biar cerita-cerita dari itu ini kan bisa didengar orang lain. Jadi Marsipature Hutanabe lah. Jadi nggak sia-sia itu sukseskan di tanah rantau, berbuat juga di tanah Batak. Betul toh. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ya. Mungkin
dalam video ini nanti kami nggak bisa menggali semua yang menjadi apa namanya ya perjalanan hidup dari Ito Melva Borussia Nipar ini. Tapi saya ingin tahu juga karena tadi kan kita baru cerita suksesnya ini, ya. Kenapa tadi juga nggak tertarik dengan orang Batak yang dari kampung-kampung Merit? Ya perlu juga kita tahu dia lahir dan besar di mana. Iya. Iya kan? Nah, kami akan flashback ke belakang. Oke. Itu kan tadi kan cerita kan sebenarnya tadinya guru ya. Nah, kenapa memutuskan apa namanya meninggalkan guru lalu jadi pengusaha? Mundur ke belakang Ya, harus ya. mundur. Gini toh. Aku itu terlahir dari keluarga susah. Susahnya itu cerita Susahnya gimana? Mama aku guru SD di Siantar. Siantar, ya. Jadi aku lahir di Siantar. Nah, jadi dalam guru ini cerita dulu ya. Kalau guru sekarang udah banyak kali hepengnya. Ya, pengalaman itulah jadi bukan pengalaman orang. Iya. Terus susah kami tuh gini tuh. Selain guru mau aku ini ke ladang. Iya. Nah, ngajak kami juga lah ke ladang gitu sesekali. Terus ke ladang apa ya aku bilang lagi melihara babi. Nah, melihara babi. Tapi kok nggak, hidup kami tetap aja susah. Saking susahnya dulu jajan pun susah. Pernah mama kami ini bikin nasi goreng, ku tengok. Iya. Jadi mau nangis aku. Ya nggak apa-apa kan ini ruang untuk Iya. flashback boleh. Nasi gorengnya kenapa terbuat kurang atau apa? Seperti apa? Minyak jelantah toh. Iya. Kan ada endapannya ya. Dan itu rasanya ada. Minyaknya itu dibuang mamaku, bukan dibuang, disisihkan lah minyaknya itu kan. Endapannya itu diambil lah, dicampur nasi, bikin nasi goreng. Itulah rasanya. Ya, jadi nasi goreng pakai minyak jelantah, pakai endapan minyak jelantah, gitu. Itulah yang pertama yang ku ingat banget dan itu sering. Mak mau makan, nanti mak bikin ya nasi gorengnya, dibikin mamaku lah dari endapan minyak jelantah ini taruh kecap dan enak. Ya enak kita bilang karena kita memang gak ada uang saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan mama melihara babi nih kan, jadi kan ada dulu ikan babi namanya kan, abu babinya, nah, itu dipiar, ditampi, sisinya itu apa? Iya, Sisi. ikan itu, jadi ditampi lah, itu kan adanya Ada tersisi yang gede-gedenya, itu dikutipin mamaku. Dan itu yang Iya, itulah kami jadikan. Jadi sama lah lauk kami, lauknya babi sama lauknya kami, cuma beda ukuran. Yang ke babi abu-abunya, yang kami yang besarnya. Itu nggak bisa lupa aku. Dan memang itulah yang memacu aku gini. Aduh, ternyata guru itu tidak menjanjikan gitu kan. Nah, terus mamaku juga selama menyekolahkan kami sampai mengkuliahkan kami selalu penuh dengan utang. Penuh dengan utang. Jadi saat aku guru juga, akhirnya kan singkat cerita aku kan guru ya toh ya. Nah, susah juga hidupnya. Kenapa susah? Ya gaji. Kurangnya. Iya. Jadi aku dulu sambil ngajar, aku gini, bosan susah lah toh. Waktu sama mak susah. Terus sesudah merit, terus jadi guru lagi, masih susah. Aku nggak bisa susah ini terus. Iya. Nggak boleh aku nyaman di zona susah ini, gitu. Dan nggak ada yang nyaman lah toh ya, di zona susah ya. Jadi sambil aku ngajar, aku bikin jualan spray, bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi aku beli yang kiloan toh, bahan-bahannya itu. Ya aku beli yang kiloan. Bisa jahit? Bisa jahit? Bisa. Dan nggak ada yang ngajarin aku jahit, otodidak. Semua otodidak. Terus aku juga bikin keripik toh, jual keripik. Nah sampai aku di sekolah dulu dibilang Miss Keripik. Keripik singkong berarti? Iya keripik singkong. Tapi itu memang enak banget. Belum pernah ada seenak keripikku yang kurasakan toh. Iya serius. Jadi sampai dibilang
yang mesan itu dulu orang tua murid. Bayangkanlah aku dulu ngajar di sekolah nasional plus lah namanya, ya 2 bahasa. Tapi orang-orang kaya itu ibu orang tua murid, guru, bahkan murid itu sendiri pesan keripik. Jadi aku ke sekolah bawa keripik toh. Dari keripik itu aku banyak dapat duit dari situ. Dan aku pintar ngatur keuangan. Itu yang paling utama. Pengaturan keuangan. Walaupun kita dalam keadaan susah, tetap kita harus pintar ngatur keuangan. Itu orang yang kadang nggak ngerti gimana supaya sukses pengaturan keuangan dan kreativitas itu. Jadi sambil aku ngajar, aku jual keripik, aku jual spray yang jahit sendiri. Terus kalau Sabtu Minggu aku pergi ke Senen, aku beli di situ baju-baju bekas, aku laundry, itu aku jual, yang beli orang-orang kaya. Aku laundry orang-orang kaya. Nah, itulah pertama sekali aku bisnis. Jadi dimulai dari yang kecil. Nah, akhirnya itu dulu, ya? Iya, bikin keripik yang tadi itulah yang aku bilang. Dan itu berapa lama? Selama aku ngajar lah, sampai 2017. Nah, terus aku juga jual susu. Jual susu juga, ngantar-ngantar ke rumah orang. Susu kedelai? Dulu namanya susu Nako, MLM lah gitu kan. Nah, itu aku jual juga ke rumah-rumah orang gitu. Terus aku juga motong rambut. Jadi semua dikerjakan ya? Semua aku kerjakan, banyak kali talenta aku tuh. Motong rambut, mangkas rambut, itu nggak ada yang ngajarin, itu dari SMA aku. Jadi dulu uang jajanku dapatku ya dari motong rambut itu tuh. Iya. Itu. Saya dengar itu kan cerita juga di live TikTok itu awalnya ngontrak juga di apa ya, di dekat apa ya, pembuangan sampah atau apa? Iya. Jadi sesudah kami berkeluarga, kami ngontrak di Velbak, di Grogol. Orang tahu lah itu dekat jembatan 5. Jembatan 5. Di situ tempat pembuangan sampah. Jadi kalau mau lihat banyak sampah dulu di situlah. Jadi di tengah-tengah pembuangan sampah itu ada rumah kontrakan, hanya 2 petak. 2 petak itu ada 4 rumah, 1 kamar mandinya. Di situ lah kami ngontrak. Jadi aroma sampah itu sudah kayak parfum lah kami rasa sehari-hari. Itu berapa lama di situ? Kami di situ kurang lebih 2 tahun lah. Itu kenapa pilihannya di situ? Karena murah atau karena dekat dengan satu dekat tempat aku ngajar, terus murah. Itu murahnya itu yang dulu kita cari. Jadi kalau kadang kita bau ini, bau gini. Rupanya ada teriak-teriak di sana. Ada mayat. Nah, jadi selain sampah kadang pembuangan orang juga di situ. Pembuangan orang juga ya. Zaman itu ya. Iya, zaman itu. Tapi ya perlulah kita alami kayak gitu toh. Perlulah kita alami. Itu kan dulu susah. Pernah nggak itu rasakan? Misalnya kan jadi bisa kita bandingkan misalnya. Kenapa orang harus sukses? Misalnya sampai seberapa apa? Misalnya pandangan orang terhadap itu dulu misalnya yang katakanlah masih tanda kutip susah itu. Misalnya kalau zaman sekarang kan ada istilah kan, adong hepeng, adong dongan gitu ya. Pernah nggak itu alamin misalnya orang sampai menjauh gitu karena itu mungkin kekurangan di zaman itu? Iya, itu sudah hukum alam sih toh. Saat kita nggak ada, ngomong yang benar pun kita, orang kurang mendengar. Bahkan kita diremehkan. Siapa sih lo? Gitu kan. Nah itu sudah bukan hanya buat aku aja. Semua orang lah pasti mengalami itu. Saat susah nggak ada yang melihat, mendengar, melirik pun tidak saat susah. Nah, tapi kalau kita sudah sukses, ya tanpa kita undang juga orang sudah mendekat. Yang tidak saudara pun. Yang tidak saudara jadi saudara kayak gula lah. Semut dari segala arah tawon apa berdatangan gitu. Ya tapi ya kita pilah-pilah lah, kita pilah-pilah gitu toh. Ya, terutama orang Batak ya, kan itu kan banyak. Iya. Kalau sekarang, itu saudaraku itu. Saudaraku dulu pernah, itu temanku itu gitu. Ya. Orang kan mungkin hanya melihat suksesnya aja itu ya kan. Jadi orang nggak melihat prosesnya. Nah, coba itu berbagi ke pemirsa kita ini. Apa kira-kira kiat-kiat sukses yang dimiliki itu, yang itu lakukan, yang mesti ya mungkin bisa jadi pembelajaran bagi mereka atau inspirasi bagi mereka. Iya, gini. Banyak orang
pengen sukses. Yang pertama, kesuksesan itu tidak menular. Seringkali di komen, aduh menular lah ya Bo, suksesnya Eda menular. Sukses itu bukan penyakit yang ditularkan, tapi yang dipelajari. Ya, banyak orang pengen sukses tapi tidak mau diproses. Sebenarnya cuan, istilah sekarang, harta karunnya itu untuk sukses adalah prosesnya. Ya, apa sih prosesnya itu? Yang pertama, ibaratnya gini, ada satu rumah, ya, di dalam rumah itu ada sukses. Nih, kau kalau mau sukses, nih, kau harus ikutin apa isi rumah ini. Di dalamnya itu ada yang namanya kejujuran, ya, kejujuran itu yang paling utama. Kejujuran, kerja keras. Kerja kerasnya ini nggak boleh sebulan aja kerja keras, udah itu harus rutin. Terus menerus ya. Ya, kejujuran, kerja keras, disiplin. Jadi kita yang mementor diri kita. Disiplin, tidak gengsi, komitmen, itu tuh, komitmen, dan pinter lah ngatur keuangan, itu ngatur keuangan, kuncinya satu keuangan juga. Iya, pinter ngatur keuangan. Dan ini bisa kita dapat, yang tadi yang aku sebutkan itu, ini bisa kita dapat, ada kuncinya juga toh. Iya, ada kuncinya. Buat diriku sendiri, ikon pasangapomu natorasmu. Siapa natoras kita itu? Orang tua, bapak mama kita, kandung, sama mertua kita bagi yang sudah berkeluarga. Tanpa itu, ya, tanpa itu sia-sia semuanya. Itu. Doa mereka ya. Iya. Kenapa? Karena aku sudah banyak interview, tanya orang sukses yang perintis ya. Itu semua dimulai dari yang sakit dan selalu hormat sama orang tuanya. Itu. Jadi jangan hanya orang tua yang melahirkan kita aja yang kita hormat. Tapi mertua kita juga tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa itu, syarat ya. Tanpa syarat. Sama kayak gini toh. Ya, aku sering bikin perumpamaan tepung terigu. Kalau tepung terigu aja kita makan kan nggak enak kan? Iya. Iya kan? Tapi dari tepung terigu ini ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, ada yang sedang-sedang, ada yang luar biasa. Kenapa? Ya kreativitas dia mengelola tepung terigu ini. Nah, ada yang tepung terigu ini ya hanya bikin ya goreng-goreng biasa. Ada yang donat. Donat ini juga ada macam-macamnya. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kayak Jeko, ini semuanya. Nah, jadi karena dia berkreativitas untuk mengolah tepung ini menjadi sesuatu makanan yang enak, ya rezekinya juga enak gitu. Jadi menciptakan nilai tambah ya. Iya, prosesnya itu yang susah. Prosesnya itu bikin kayak bolu lah kita bikin dari tepung terigu itu kan harus diaduk dulu. Begitu juga untuk hidup ini toh. Kita memang harus mau diproses babak belur. Wah, kalau aku toh, kalau inget dulu gimana aku belanja dari Tanah Abang, lebih besar, lebih tinggi yang ku bawa, aku bisa ngangkat 100 kilo saat itu. Di kepala sama di tangan. Dan itu naik angkot, 3 kali angkot. Udah kebayang kalau belanja Tanah Abang. Iya, itu. Jadi orang kalau ngeliat, sampai ada pernah naik motor jatuh. Iya. Bapak-bapak, loh di kota metropolitan ini masih ada ibu-ibu yang ngangkat barang di kepala gitu kan. Sampai gini deh, kok jatuh. saking ngerinya kali dia ngelihat aku saat itu. Nah itu toh, jadi orang gengsi itu mahal. Ya, apa sih arti gengsi? Gengsi itu kita memaksakan diri untuk memuaskan orang lain. Padahal kita nggak mampu untuk itu. Itulah yang banyak bikin orang hancur. Itu kan udah banyak dikenal terutama kaum perempuan ya. Ada nggak kira-kira yang belum tahu mereka tentang itu? Penonton yang selama ini itu tutupin misalnya. Kalau di live kan misalnya hanya kebanyakan jualan gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari yang tidak tahu orang misalnya secara pribadi, ternyata aku sebenarnya seperti ini. Yang selama ini kan orang taunya misalnya jadi live aja jualan. Ada nggak kira-kira? Jadi orang makin mengenal itu Melva. Iya, jadi kayak gini. Mungkin kalau orang melihat aku, enak ya, dia pengusaha banyak uangnya, ini, itu, ini. Yang enak-enaknya aja dilihat kan. Tapi sehari-harinya aku ya biasa-biasa aja jadi ibu rumah tangga. Kalau lagi di rumah ya mardaster-daster, ya jadi inem. Mana yang bisa aku kerjakan ya aku kerjakan gitu.
Terus aku memang ya kayak aku bilang tadi tuh, natural kali aku. Dan itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Jadi kadang aku pernah kayak gini tuh. Ke salah satu, ya biasalah kita ada juga bisnis apartemen gitu kan. Jadi kita ceritanya mau beli itu. Ya aku kan tampilannya biasa aja. Sementara ada orang tampilannya ya lebih lah dari kita. Itu dulu yang diladeni. Ya, itu terus yang diladeni. Aku nggak, rupanya itu dia nggak jadi. Aku yang jadi. Nah itu ku ingatkan. Kau kalau memang mau bisnis jangan lihat dari tampilan. Nah, padahal aku duluan nyampe dari orang itu gitu. Itulah saking biasanya naturalnya aku untuk tampil gitu. Oke, itu kan prosesnya selama ini udah panjang kan itu jualan. Sebenarnya kan ya mungkin belum banyak yang bertemu secara langsung dengan itu. Tapi mungkin karya-karya itu sudah sampai kepada mereka. Apa yang ingin itu sampaikan ke mereka, terutama kepada pemakai-pemakai karya itu selama ini? Ya, gini, buat yang memakai karya-karya Fanny Songket selama ini, terima kasih ya. Apa sih, kalau ku tengok ya misalnya di pesta nih, kayak Blongket tuh kan, ada Sopotobanya, ada ini. Aku, mendapatkan sesuatu yang lebih dari uang. Dengan aku tengok karyaku banyak dipakai orang, khususnya orang Batak, sebenarnya nggak ngomong pun mereka ke aku, semangat tiada, nggak ngomong pun, tapi dengan kulihat mereka pakai sudah lebih dari bicara toh. Jadi ada kebanggaan. Bangga kali toh, bangga kali kita. Kadang aku bilang horas dah, aku bilang Eda ini ku pakai ini karya Eda gitu. Jadi justru aku yang mendatangi mereka untuk bilang terima kasih sudah pakai produk kita gitu. Jadi mereka menghargai kita, kita juga menghargai mereka gitu. Dan ya puji Tuhan, kadang aku kemana-mana banyak yang manggil Eda Fanny Songket, cantik laut, cantik samudra, panjang kali aku bilang gitu kan. Karena yel-yel kita itu kan cantik laut, cantik samudra kan. Terus mereka minta foto. Ada rasa terharu toh, bukan kesombongan ya. Terharunya kenapa? Siapakah aku ini Tuhan? Ya kan, sampai segininya orang ke aku. Nah justru dengan itulah semakin hari aku dalam doaku, aku semakin merendahkan hatiku. Dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan bikin aku jadi sombong. Kasih aku hikmat, pengertian, dan akal budi. Makanya dimanapun aku, bahkan ke anak-anakku di sini, di karyawan-karyawan Fanny Villa, penenun, sama ya yang kerjasama sama Fanny Group lah. Kita ada namanya Maralus Lamtama, toh nama perusahaan kita. Aku nggak pernah, aku sama suami nggak pernah menjadikan kami itu bos, tapi partner mereka sekaligus orang tua mereka. Jadi aku bikin mereka di sini semua kayak anakku, walaupun sebenarnya susah kali, apalagi di Toba ini SDM-nya ngajarin anak-anak di sini itu tantangan luar biasa. Tapi kami tidak mau menyerah untuk ngajarin orang ini gimana supaya attitude-nya 3S, sapa, senyum, salam itu terwujud di sini, supaya Toba ini menjadi lebih harum. Jadi ada keinginan untuk, ramah, pelayanannya bagus, begini. Nah itulah sebenarnya yang namanya sukses toh, ya, merubah sesuatu yang nggak enak menjadi enak. Bukan uang loh, ya kalau menurut aku, ya sukses itu saat kita bisa menjadikan sesuatu yang kurang bagus itu menjadi bagus itu. Dan bermanfaat juga bagi orang lain ya. Iya itu. Untuk para mitra itu mungkin juga ada kan yang belum istilahnya bisa dijumpain satu-satu, misalnya penenun apa kira-kira, mungkin bisa dikasih motivasi juga buat mereka. Nah buat penenun ya, biasanya kalau penenun ini kan menerima, nih bikin kayak gini ya, tenun begini ya, gitu. Dan itu terus motifnya. Nah coba, aku harus menciptakan motif baru. Supaya lebih variasi, ya kayak yang aku bilang tadi, warisan motif dari Opung Tanah Jolo harus kita teruskan dan lestarikan, tapi dengan kemajuan zaman itu harus kita kombinasikan dengan ide-ide kreativitas kita. Jadi istilahnya
jangan kita makan sayur asam melulu atau sayur bayam melulu, tapi harus ada variasinya, selalu berinovasi. Itu sih. Jadi mereka juga harus belajar ya. Harus belajar. Ya. Sebenarnya penenun ini dia sudah tahu. Lihat, penenun harus berkreativitas. Kreativitas itu mahal. Ya, karena sebenarnya kita jual brand kita itu apa? Kita selalu berinovasi, gitu. Jadi kalau aku bisa menenun, berarti aku bisa dong bikin motif. Jadi jangan hanya menenun aja, ciptakan hal yang baru yang bisa diterima masyarakat, gitu. Itu sih. Itu. Karena kita berada di Fanny Villa Balige, ini kan bisa menjadi ikonik, ya katakanlah penginapan di daerah Toba ini kan. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ke masyarakat? Mungkin karena dilihatnya ini agak mewah, seperti apa kira-kira ya? Kalau Fanny Villa ini murah atau mahal nggak? Iya. Jadi gini, banyak orang yang takut, aduh mahal kali itu ya. Nah, kalau kita, Fanny Villa Balige ini sangat murah, ya sangat murah. Kenapa? Fasilitasnya enak, nyaman, bersih, dan ini juga pelayanannya kita usahakan terus menjadi lebih baik ya. 3S sapa, senyum, salam itu harus di Fanny Villa Balige ini, dan semualah di usaha kita. Nah, terus harga ya, masuk ke harga. Satu kamar 4 orang dengan harga 700 sampai 1.200.000 dengan fasilitas. Sebenarnya ini sudah sama dari orang yang datang, fasilitasnya ini sudah sama dengan bintang 5. Ya. Dan kita juga bikin fasilitas yang lain. Di sini kolam renang ada. Terus ada karaoke. Jadi tamu kita bebas untuk karaoke. Restoran juga. Iya, restoran, dan kita akan bikin aula, ada restorannya. Ya, itu. Aula ada ya. Iya, aulanya lagi ya? Iya, meeting. Kira-kira sampai berapa ratus orang nanti itu? 200, kapasitas 200 ya. Iya. Jadi nanti parkirannya kita bikin ada basementnya, ya kita manfaatkan lah. Oke. Jadi sangat senang berbincang dengan Ito Melva ya. Ternyata di hatinya itu itu sangat melekat darah dan jiwa Batak. Yeah. Mudah-mudahan nanti usaha Ito Melva semakin berkembang, dan kita bersyukur ada pengusaha ya yang mau berinvestasi di daerah Toba ini, meski mungkin banyak tantangan ya pasti, karena memang di daerah Toba ini masih banyak yang perlu dibenahi, termasuk SDM dan berbagai macam hal. Saya yakin lama-kelamaan nanti itu akan berubah. Mudah-mudahan Ito Melva semakin sukses ya. Amin. Kita semua lah. Saya berharap ini semakin berkembang, biar kita bangga punya Toba. Jadi orang kalau datang ke Danau Toba dan Tapanuli tidak susah untuk mencari penginapan, dan juga untuk tempat meeting misalnya, termasuk juga untuk tempat cari makan yang ya saya pikir nanti sudah lebih bagus. Mudah-mudahan nanti di lain waktu apabila ada lagi nanti kesempatan untuk berbincang, nanti akan kita teruskan dengan topik dan mungkin suasana yang berbeda. Terima kasih banyak itu. Bisa satu lagi? Siap. Oke. Buat siapapun yang mendengar kami di sini, ini dengar ya. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Bermimpilah setinggi-tingginya. Wujudkan mimpimu itu dengan doa, kejujuran, kerja keras, disiplin, mau diproses, tidak gengsi, dan komitmen. Dan kuncinya adalah hormati orang tuamu. Ikon pasangapomu natorasmu. Itu. Sia-sia semuanya ini tanpa kita hormati orang tua kita. Itu tuh. Oke, keren banget itu closingan dari Ito Melva. Sukses terus. Sukses juga buat Ito ya.